Shalom saudara-saudari, berjumpa di program Henry Indrawan YouTube. Senang selalu berbagi kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita di akhir zaman. Tahukah saudara bahwa musuh kita memang iblis atau setan, roh jahat, sehingga mengintimidasi pikiran kita. Dan temanya adalah bunuh diri karena masalah besar. Stop, tenang, sabar. Tahukah saudara bahwa orang yang bunuh diri bukanlah masalah itu menjadi selesai atau terselesaikan masalah itu, tapi karena intimidasi setan sehingga kita mengikutinya. Ada beberapa alasan kebenaran firman Tuhan. Lalu penyebab orang bunuh diri dan apa obatnya atau jalan keluarnya untuk kita terlepas dari intimidasi setan di pikiran kita, di hidup kita yang nekat melakukan bunuh diri. Sebelum kita mendengar kebenaran firman, awali selalu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu besar, tidak terbatas. Lindungi kami dari yang jahat, dari roh-roh kegelapan di dunia ini. Apapun masalah kami percaya Tuhan pembela kami. Tuhan membuka jalan keluar bagi kami. Dalam nama Yesus kami diperlengkapi. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjalani hidup ini. Haleluya. Amin. Saudara, alasan firman Tuhan sebagai dasar iman atau kekuatan kita yaitu di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 44. Saya akan bacakan Yohanes 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah saudara, ingat musuh kita adalah iblis atau setan. Dia bapa segala pendusta. Dia pembunuh manusia sejak awal diciptakan. Manusia tertipu oleh iblis atau setan dalam Kejadian pasal yang ke-1 atau Kejadian pasal yang ke-3. Nah, saudara perlu hati-hati. Iblis sering melalui pikiran sehingga kita nekat bunuh diri. Lalu 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat yang ke-14. 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan di sini, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Ya. Jadi saudara, iblis atau roh kegelapan itu atau setan menyamar seperti malaikat terang, malaikat surga. Jadi hati-hati. Segala sesuatu perlu diuji. Bagaimana dia menyamar? Misalkan dia berkata kepada diri kita, sudahlah, sia-sia, udah rajin berdoa, udah rajin ibadah, udah mengandalkan Tuhan, tapi masalahmu tidak pernah selesai. Masalahmu selalu tertutup, tidak ada jalan keluar. Udah, lebih baik bunuh diri saja. Dengan perkataan yang lemah lembut. Jadi hati-hati saudara yang dikasih Tuhan. Iblis menyamar seperti malaikat terang. Nah, itu sebagai dasar kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 8. Ini orang-orang yang akan dihukum di api neraka. Jadi saudara, mengapa bunuh diri juga adalah orang yang menerima hukuman dari Tuhan. Wahyu 21 ayat 8 dikatakan orang
penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, saudara, itulah orang-orang yang akan dihukum di api neraka. Memang neraka diciptakan untuk setan iblis, tetapi setan iblis tidak mau sendirian. Dia menipu manusia dengan cara menawarkan segala cara supaya manusia terjerumus, terikat oleh setan atau iblis. Jadi tetap hati-hati, waspada. Mengapa orang yang bunuh diri masuk neraka? Adalah dikatakan tadi dalam kitab Wahyu 21 ayat 8, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang pembunuh, orang-orang keji. Ya. Oleh perbuatan kesalahan kita bisa saja kita bunuh orang, tapi oleh perbuatan salah kita juga bisa bunuh diri sendiri, nekat karena berbagai masalah yang besar. Dan juga orang yang tidak percaya bahwa Tuhan sanggup punya cara untuk menolong kita, sehingga dia nekat mengambil jalan pintas karena tipu daya setan, lalu dia bunuh diri. Saudara yang dikasih Tuhan, waspadalah. Jadi saudara, bahwa mengapa orang nekat bunuh diri, apa penyebabnya? Saya bagikan di sini, yaitu hal pertama karena banyaknya hutang atau terlilit hutang karena tekanan ekonomi dan lain sebagainya. Yang kedua karena diikat roh jahat atau okultisme. Dia pergi ke kuasa kegelapan, pergi ke misalkan tempat-tempat berhala, pergi ke dukun, peramal dan lain sebagainya. Ya, sehingga sadar tidak sadar dia sudah diikat oleh roh kegelapan itu. Kelihatannya menolong, membantu, tetapi sesungguhnya iblis tidak pernah gratis. Iblis selalu minta korban, nyawa. Kalau kita tidak sanggup, diri kita yang dimakan oleh setan itu. Yang ketiga karena dikuasai ketakutan. Ini penyebab orang nekat bunuh diri, karena khawatir yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan, hidup dalam keraguan, hidup dalam penderitaan, tekanan, kemiskinan, dan lain-lain, sehingga orang itu nekat bunuh diri karena merasa hidupnya tidak berarti lagi, tidak ada pertolongan lagi. Lalu penyebab orang bunuh diri karena dibully, dihina, minder, depresi tingkat tinggi, saudara, atau stres tingkat tinggi, putus asa, ya, karena dosa narkoba juga. Akhirnya otak kita rusak, lalu kita ada yang membisikkan, ujung-ujungnya orang bisa bunuh diri. Karena pergaulan bebas, atau karena jodoh atau pasangan hidup kita dihianati, sehingga kita nekat bunuh diri karena kita dihianati. Atau kita juga tidak dapat pasangan hidup, wah usia sudah semakin tua, kita tidak dapat pasangan hidup, seperti tidak bahagia, akhirnya nekat bunuh diri. Lalu kita dihina, dibuang, tidak diakui, ditolak, ujung-ujungnya kita nekat bunuh diri. Atau keluarga yang broken home, atau karena pergaulan buruk. Banyak hal, saudara, penyebab orang nekat bunuh diri. Saya percaya bahwa apapun masalah kita, Tuhan sanggup buka jalan. Misalkan kalau kita banyak hutang, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban, tetap berdoa sama Tuhan. Saya percaya Tuhan punya cara untuk menyelamatkan kita. Jangan tertipu dengan setan yang mengintimidasi saudara sehingga saudara dikatakan, sudahlah, hidupmu tidak berarti lagi. Lebih baik nekat bunuh diri, selesai masalahmu. Itu kata setan. Menyamar seperti malaikat terang. Lalu bagaimana kita bisa terobati atau ada jalan keluar dari depresi atau
dari intimidasi setan, yaitu iman pada Tuhan Yesus, yakin kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia pegang kendali hidup kita, asalkan kita tetap mengandalkan diri pada Dia, minta hikmat kepadanya. Yang kedua, percaya karya salib Yesus, di mana Yesus sudah membuktikan kasih-Nya melalui karya salib. Biarkan orang lain menghina, mentertawakan, tetapi iman saudara adalah kita percaya bahwa di dalam karya salib Yesus kita sudah ditebus, diselamatkan, kita dibenarkan. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku." Melalui salib Yesus kita mengingat bahwa kita ditebus oleh kuasa darah Yesus. Jadi dengan kuasa darah Yesus, segala kuasa kegelapan, tipu daya setan, dia tidak bisa mempan dalam diri saudara. Sekalipun saudara diguna-guna, disantet, apapun, dengan iman kita berdoa, kuasa darah Yesus melindungi kita, menjamah pikiran kita, juga dibersihkan dari hal-hal yang buruk. Atau dengan darah Yesus segala kutuk dosa, kutuk nenek moyang diputus karena iman percaya kita. Selanjutnya adalah berdoa pada Yesus. Ya. Saudara, berdoalah, tetaplah berdoa. Sekalipun doamu belum didengar, maksudnya belum dijawab Tuhan, tetap berdoa. Karena doamu dengan hati yang sungguh, dengan air mata yang tercurah, yang keluar dari dari mata, Tuhan pasti dengar. Apalagi untuk keselamatan kita. Orang tua atau bapa di dunia saja tahu memberi yang terbaik. Masakan Bapa kita yang di surga, dia tidak memberi yang terbaik. Selanjutnya, untuk kita terlepas atau terintimidasi dari pikiran yang salah, yaitu Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri. Ingatlah saudara dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, bahwa roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh Kudus sanggup melepaskan, menyelamatkan engkau, membela engkau. Jangan mau nurut dengan roh dunia yang kelihatannya menolong, dengan kata-kata yang lemah lembut. Harus diuji, saudara. Kalau roh itu menolak kealahan atau Allah itu Bapa, Yesus Kristus, juga Roh Kudus, tidak perlu diterima. Harus mengakui Allah yang esa. Kalau roh dunia itu mengajak saudara untuk melakukan hal-hal jahat, sekalipun menguntungkan, sekalipun menolong diri kita, tapi ingat, iblis malaikat terang yang menyamar seolah-olah menolong saudara, tetapi iblis tidak pernah gratis. Dia akan minta darah atau korban, yaitu diri saudara. Dengan apa? Otak kita dicuci. Akhirnya kita nekat bunuh diri karena kita tidak mampu. Ujung-ujungnya orang nekat bunuh diri. Terakhir, yaitu jauhkanlah pergaulan buruk atau ajaran yang menyesatkan. Carilah pengajaran yang membangkitkan iman saudara, ya, melalui firman Tuhan ini yang saudara dengar dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Di sini maksudnya adalah bukan kita pilih-pilih manusia, tetapi kalau teman atau sahabat kita mengajak kita hal-hal yang buruk, tidak perlu ikuti, tolak. Karena Tuhan punya rencana yang indah buat saudara. Itu saja yang saya bisa bagikan. Jangan bunuh diri kalau ada masalahmu yang besar. Carilah Tuhan. Carilah solusi. Carilah hikmah. Nanti Tuhan akan bantu dengan caranya. Tuhan punya beribu-ribu cara untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi apapun masalah hidup saudara, sekalipun saudara dikhianati, dikecewakan, dibully, dibuang, ditolak, tidak diakui, tidak ditolong, tetaplah andalkan Tuhan.
Tuhan punya cara untuk mengasihi saudara. Saudara berharga di mata Tuhan. Itu saja saya mau berdoa buat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami serahkan semua masalah kami. Bagi kami secara pribadi, kami tidak mampu, tidak sanggup. Tuhan, tolong kami, bantu kami, bukakan jalan bagi kami. Kuasa-Mu ajaib sanggup menyelamatkan kami. Apapun nama masalah kami, jenis masalah kami, Tuhan ahlinya membuka jalan keluar, jalan yang baru. Mujizat masih ada. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya saudara semakin diberkati dan mengenal Allah yang Esa, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia sanggup mengasihi saudara, dan ingat, tetap waspada selama kita hidup. Jangan tertipu dengan tipu daya iblis, setan, roh jahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.